Nah, ketemu lagi sama kakak yang tidak asing ini. Oke, Kavia ya, udah tahu ya. Kali ini ya guys, Kavia nggak cuma sendirian. Terus udah gitu, ini disclaimer aja ya. Sebenarnya hari ini bukan ketemu sama temen baik banget. Temen yang agak-agak sebenarnya kalau bisa kita berjauhan gitu. Tapi kali ini kita datengin aja, kita silaturahmi. Sama tadi kalau nggak salah ada yang bilang ini manusia eksotis. Cielah, manusia eksotis. Siapa sih manusia eksotis ini dan kenapa tadi ya kan kita tadinya harus jauh-jauh sekarang malah dekat-dekat. Kenalin nih narasumber kita yang paling kece manusia eksotis, Bang Ewil. Halo Bang Ewil. Halo. Nah, gimana nih kabarnya Bang Ewil? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin nih Bang Ewil ya, coba lihat kurang eksotis apa coba? Udah menyatu banget tuh sama hewan-hewan eksotisnya. Iya. Udah menyatu banget sama hewan-hewan eksotisnya. Cuma for information hari ini Kavia nggak megang-megang ya guys. Oke, nah jadi sama Bang Ewil aja hari ini hewan-hewannya ya. Oke Bang Ewil, nah kalau misalnya kita lihat ya hewan-hewan eksotis yang Bang Ewil sekarang pegang nih, yang handling, ini bisa kita kategorikan masuk ke dalam kelompok reptil ya Bang reptil, ya? Benar. Betul ya, reptil ya. Reptil. Dan ya setahu aku nggak banyak orang sih yang suka sama reptil yang akhirnya budidaya gitu ya. Karena kebanyakan pada ya hewan yang lebih lucu ya. Ya ada takut juga. Ada yang lebih lucu gitu betul, ya. Tapi betul, kan yang namanya lucu di mata orang kan beda-beda ya gitu. Betul. Nah, kira-kira nih Bang, ya kan kalau kita bilang kan agak nggak lazim nih ya. Nah, Bang Ewil sini kenapa sih nih awal mulanya akhirnya mau melihara nih hewan-hewan lucu-lucu yang kita bisa bilang lucu? Iya. Gitu, kalau untuk awal mulanya ya, pertama tuh untuk di perkampungan, kita kan tinggalnya di kampung ya. Itu lebih gampang nemuin hewan yang eksotis. Oh? Lebih gampang nemuin reptil. Oh ya? Ya, kadang ular itu udah pasti udah jadi apa ya? Kalau bertemu tiap hari itu udah pasti. Kayak kita kalau kucing depan rumah gitu ya. Nah, sama kayak gitu. Betul banget. Kayak berarti awalnya karena di sekitar rumah aja gitu ya. Betul, lebih gampang nemuinnya daripada nemuin kucing nah, gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, terus ya Bang ya, kalau misalnya kita lihat di belakang nih ya, udah banyak banget nih koleksinya. Koleksi, iya betul. Nah, betul ya. Kira-kira nih Bang, udah berapa lama sih ngumpulin segini? Tapi ini belum semuanya dong. Belum, masih ada lagi kita. Masih ada lagi ya. Iya, betul. Nah, awal mulanya tuh dari tahun berapa sih sampai akhirnya banyak banget nih? Iya kan? Kayak misalnya awal mulanya gimana nih? Nggak sengaja ketemu ular depan rumah terus saya oh udah deh pelihara nih sampai sekarang gitu. Detailnya gitu Bang, biar kita kasih tahu nih. Kalau kita pribadi ya, kalau untuk dari tahun berapanya kita agak lupa. Karena itu kita waktu itu masih kecil, masih SD kalau nggak salah. Duh, belum tuir-tuir banget kan nih? Ya, sekarang baru 19 lewat dikit. Lewat dikit ya. Agak banyak kayaknya. Ya, begitu kayaknya. Nah, jadi itu dia. Awalnya itu emang kita ada ya waktu itu ya ponakan sendiri bisa nangkep ular gitu kan. Pas nangkep ular. Keren. Nangkep ular. Terus lagi emang hobi anak kecil kan biasanya tuh pasti anak kecil hobinya nyari kadal, nyari belalang kayak gitu. Nah, itu hobi yang kayak gitu-gitu tuh dari kecil ya sampai sekarang pun kita masih tetap melekat di hati gitu. Masih jadi bagian dari hobi. Bagian dari hobi gitu ya. Malah benar-benar jadi hobi utama kita. Gitu sih. Berawalnya dari situ. Dari situ kita mulai pelihara gitu kan. Dan dari mulai SD itu kita pelihara sampai sekarang emang nggak pernah putus ya, nggak ada peliharaan. Terus selalu ada. Iya. Selalu nambah. Gitu. Dan pada di tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu tahun 2014. Nah, itu baru kita mulai fokusin. Kita mulai fokus. Kita mulai beranjak di dunia bisnis untuk ini. Jadi awalnya berarti benar-benar pure kolektor ya? Iya. Jatuhnya berarti benar-benar pure kolektor ya? Iya, kita cuma ini aja. Sampai tahun 2014 baru di tahun 2014 baru kita mulai bisnis gitu ya. Iya, kita kembang biakin semua. Karena udah lama jadi udah tahu banget ya cara budidayanya gitu kan ya. Emang udah suka, terus juga memang sudah tahu budidayanya jadi dari hobi jadi bisnis. Ya, kurang lebih gitu ya Bang Ewil ya. Betul banget. Nah, kalau boleh tahu nih ya, spesies atau hewan apa sih yang pertama kali dipelihara nih? Dipelihara ya? Kalau dipelihara itu kita meliharanya itu dia ular. Pertama kali kita pelihara ular ya. Itu ular yang ditangkap dari ponakan. Itu ponakan kita umur 3 tahun itu udah bisa nangkap ular.
Umur 3 tahun bisa nangkep Iya. ular. Tahu tuh dia cara ngambil pala ular tuh. Iya, Apa kebetulan. ngambilnya gimana? Jadi kebetulan tuh emang ular yang dia tangkap itu pertama emang ular agak jinak ya dia ya. Oh, Walaupun oke. ketemu di alam pun dia agak jinak. Dia Hmm. lebih cenderung kabur atau diam dibanding nyerang balik. Gitu. Oh, kalau boleh tahu spesies apa nih, Bang? Spesiesnya itu water tiger. Itu Oh, water tiger. masukinnya Xenocropis piscator. Oke. Nah, itu Xenocropis. Xenocropis piscator ya, Iya, water piscator. tiger Water snake ya? tiger snake. Ah. Betul. Masuk ke dalam berarti ular yang tidak berbisa ya, Bang? Tidak berbisa, benar. Betul. Oh, makanya tadi nggak takut buat ditangkap ya, Iya, gitu ya. benar kayak Oke. gitu. Nah, tapi udah kemana nih, Bang, kalau boleh tahu nih si water tiger Nah, snake-nya? waktu water tiger itu pertama kan kita udah pelihara, Mm-mm. itu udah berbulan-bulan kita pelihara karena terbatas dari pakannya. Waktu itu Oh, kan oke. pakannya dia cuma mau makannya kodok aja. Kita udah nggak spesial. sanggup, iya spesial. Iya. Kita kasih ikan nggak mau. Biasanya sih water tiger itu mau makan ikan. Cuma berhubung yang ini spesial banget dia nggak mau makan ikan, dia cuma mau makan kodok. Nah akhirnya udah beberapa hari kita nggak dapet kodok gitu kan, sampai sekitar 2 mingguan. Akhirnya kita lepas liarin lagi. Oh, dilepasin lagi. Kita lepasin lagi. Ih, betul banget tuh. Kayak Betul gitu. betul banget. Jadi kalau kita nggak sanggup buat melihara, Mending dilepas lagi mending ya dilepas ke alamnya atau ya. atau kita bisa ngasih teman kita yang bisa merawat. Kalau hewan di tersebut. kucing mungkin diadop kali ya. Nah, Kalau di diadop reptil lagi. ada adop juga. Ada Namanya adop juga kalau misalnya kita kasih ke iya. Oh, berarti diadop juga. oh gitu, benar. Nah, itu juga kali ya guys. Jadi kalau benar kata Bang Ewel, jadi kalau misalnya nggak sanggup mending dibalikin lagi ke alamnya atau diadop sama orang yang memang Mengerti. mengerti Iya. kan pakannya gimana dan cara Betul. treatnya gimana. Betul gitu, banget, ya betul kan? banget. Jadi kalau mungkin kalau dilepas ke alam dia bisa mati secara alami karena memang ini ya, misalnya ternyata dia juga di habitatnya Iya. nggak ada makanannya juga, jadi Iya, memang dia benar. bisa mati secara alami juga. Iya, bisa Gitu. pasti. Benar-benar. Wih, keren. Jadi masih SD udah melihara ular. Udah. keren. Buat aku yang takut dengan segala pereptilan kecuali kura-kura, keren. Kura-kura kita ada juga. Oh, kura-kura ada. Ini aja kura-kura. Ah, Mau pegang nanti pegang aja. boleh kalau kura-kura. Nah. Asalkan jangan yang lain. boleh. Itu kura-kuranya. Kura-kura batok atau Oh, kura-kura kura-kura Ambon. batok. Ah. Ini yang harus di dalam air ya? Iya. Maksudnya harus kena air ya? Dia semi akuatik, bisa di air, bisa di darat. Ini bukan sih, Bang, kalau nggak salah namanya terapin. Terapin beda lagi. Oh, terapin beda lagi. Beda lagi. Soalnya aku taunya kalau di dulu ya, karena aku jurusan biologi, jadi ada 3, ada Iya. terapin. Benar. Kemudian ada kura-kura yang benar-benar 100% di darat, Ya, betul. kayak aldabra, Tortoise itu. ya. Iya, betul. Sama yang benar-benar turtle, di penyu yang penyu, di air benar. gitu ya. Iya, Oh, betul. kalau ini beda lagi sama terapin. Masuk sih, masih Oh, masuk masuk dalam terapi. ya ini terapi. Masih. Lucu banget, lihat tuh guys. Iya. Nah, tuh. Akhirnya Via megang hewan. Iya. Dapat juga hewan. Dapat juga hewan yang bisa dipegang. Karena dari tadi, lihat dong, gue udah jauh-jauh nih dari Bang Ewel dari tadi. Oke deh. Nah, terus gini ya Bang ya. Kan ini banyak banget deh, kalau misalnya ditotalin deh nih, kurang lebih. Udah berapa banyak spesies nih? Spesies dulu ya. kita Spesies ya? ngomongnya. Nah. Untuk spesies yang kita udah pernah ada di sini ya, itu sekitar 100-an mungkin lebih. Udah lebih 100 lebih. Iya. Itu spesies loh ya. Kita masih ngomongin spesies ya, belum. Tapi dari semua jenis ini ya, maksudnya itu dari semua jenis reptil ya, entah itu kadal, kura-kura atau pertokean gitu kan. Gitu. Pertoke. Iya, ada toke bener. juga kita punya. Iya, toke ya. juga. Dia lempar. Nggak apa-apa, Oke. paling dia naik ke atas. Oke, tuh mereka benar-benar udah biasa banget ya di sini. Nah, terus ya Bang ya. Ya. Nah, kalau jumlahnya nih ya, Mhm. misalnya kita jumlahin, pasti kan satu spesies juga lebih dari satu dong. Ya pasti, betul. Apa udah nggak kehitung saking banyaknya? Mungkin ribuan kali, Tuh, ribuan ekor ya. ribuan ekor ya. Ribuan ekor yang Wow, dapat. Karena Keren kan banget. apa sih namanya itu kita aja untuk produksi leopard gecko itu per 1 tahunnya itu kita sekitar produksi 300 sampai 400 ekor. Oh. Itu bahkan bisa mencapai 800-an waktu itu. Wow, 800 ekor per tahun. itu berkembang biak di sini semua. Iya, Wow, kita ini ih, berkembang biak. keren. Pantesan sampai ribuan ya, berarti bener-bener berhasil ya berkembang biakinnya ya. Betul. Mungkin Bang Ewel bisa coba kembang biakin komodo. Karena
Komodo kita tahu banget susah banget Iya. ya berkembang biak kalau nggak di betul. Pulau Komodonya ya. Iya benar banget, Bener, betul bener. betul. Stres banget. Iya. Sampai yang aku baru tahu akhirnya Taman Safari bisa. Taman Safari udah bisa. Akhirnya udah bisa gitu kan. Benar. Bisa mungkin Bang Ewel bisa coba ntar bawa komodo ke sini. Bawa komodo ke sini, siapa tahu gigit tangan ya. Nah, habis tuh langsung dimakan. Komodo udah beda lagi tuh, ya kan? Nah, ini keren banget ya, bisa langsung berkembang biak. Berarti Bang Ewel yang benar-benar pecinta reptil nih, guys, ya kan? Nah, terus akhirnya nih Bang, apa ya? Akhirnya nih jadi titik balik nih ya Bang, ya, dari cuma kolektor terus akhirnya jadi dibisnisin tuh apa sih Bang? Akhirnya kayak, ini kayak bisa nih gue bisnisin. Ya, berawal itu kan kalau kayak istilahnya kita awalnya itu kita mau nyoba dulu, mau nyoba fokusin ya. Tapi emang mau nyoba fokusin ini kayaknya kayak waktu itu kan 2014 itu kalau nggak salah Leopard Gecko ya. Waktu itu Leopard Gecko dulu tuh. Lagi hits. Nah iya Leopard Gecko. Okay. Tapi masih belum terlalu hits. Hitnya itu kalau nggak salah tahun 2016 baru mulai hit. Baru mulai hits. Jadi masih belum terlalu hit banget. Nah gitu kita mulai pelajarin, kita coba kembang biakin. Nah setelah udah bisa kembang biakin terus kita perbanyak, itu pun kita masih kerja waktu itu. Oh, sambilan ini? Masih sambilan awalnya, masih bisnis masih sambilan. Nah nanti pas udah mulai perharinya itu udah ada kita penjualan udah ada tiap hari itu baru kita mulai lepas kerja. Oh jadi mulai fokus di di reptil. Di reptil ya. Gitu. Benar banget. Jadi berarti kalau boleh tanya nih, hewan pertama yang berhasil Bang Ewel jual nih? Hewan pertama yang berhasil dijual ya? Kayak hewan pertama apa sih yang akhirnya dijual gitu?